Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan belajar kajian fikih praktis kitab Fathul Qorib tentang cara dan macam-macam niat mandi, maksudnya mandi wajib dan mandi sunnah, tentang tata cara dan macam-macam niat yang sah dan yang tidak sah, yang diperbolehkan dan yang tidak. Mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini fasal menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi dan juga sunnah-sunnahnya mandi, kewajiban mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a. Fardunya mandi itu ada 3, walaupun dalam tausinya walau masnunan, walaupun ini mandi yang sunnah. Fardunya ada 3. Fardu itu wajib, sama dengan wajib. Kewajiban dalam mandi ada 3. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Tadi mandi bukan asal mandi, tapi harus niat, karena ada hadis innamal a'malu binniyati, bahwa sahnya amal itu hanya jika disertai niat. Amal hanya bisa sah jika disertai niat. Niat ini fungsinya untuk membedakan ibadah dari kebiasaan, karena mandi tidak semua mandi ibadah. Ada mandi ibadah dan ada mandi kebiasaan. Orang itu kalau mandi setiap pagi sore itu kan kebiasaan. Yang dibahas ini mandi ibadah, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Fayanwi al junubu raf'al janabati awil hadatsal akbaru. Sekarang tata cara niat. Fayanwi al junubu raf'al janabati. Orang yang junub, orang yang mempunyai hadas besar, itu niatnya adalah niat menghilangkan janabatnya itu. Janabatnya atau hadas besarnya itu. Jadi niat mandi menghilangkan hadas besar. Nanti ketika mandi saya niat menghilangkan janabat. Seperti itu. Awil hadasil akbari. Atau niat menghilangkan hadas besar. Tapi saya niat menghilangkan hadas besar. Seperti itu. Ketika memulai mandi. Dalam tausihnya awil hadasi fakot. Dalam tausihnya ada atau niat menghilangkan hadas saja. Ini juga diperbolehkan dalam kitab tausih ini. Jadi niat menghilangkan hadas ini boleh. Wanah wadalika dan niat-niat yang lain. Dalam tausihnya kaniatis tibahati sholati, seperti niat. Jadi niat mandi supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Ini juga boleh. Jadi niat mandi supaya diperbolehkan sholat. Au fardil ghusli, atau niat fardunya mandi. Saya niat melakukan fardunya mandi. Au ada fardil ghusli, atau niat melaksanakan fardunya mandi, wajibnya mandi. Jadi niat wajibnya mandi boleh, niat melaksanakan wajibnya mandi juga boleh. Awil ghuslil mafrudi, atau niat mandi yang diwajibkan. Saya niat mandi yang diwajibkan, yang difardukan. Ini boleh. Awil ghuslil wajibi, atau niat mandi wajib. Saya niat mandi wajib. Nah, itu dikerentekan, jadi disuarakan di dalam hati, di batin, di dalam hati. Jadi ibaratnya diucapkan tapi di dalam hati, bukan di lisan. Jadi hatinya itu berniat saya niat melakukan mandi
wajib. Nah, itu boleh. Wala takfi niyatul husli faqat, dan tidak sah niat mandi saja. Saya niat mandi gitu. Itu tidak sah karena mandi itu macam-macam. Li'annahu qad takunu adatan, karena mandi itu ada juga yang bukan ibadah seperti mandi setiap hari, itu setiap pagi, setiap sore mandi, itu mandi kebiasaan. Jadi kalau orang menghilangkan hadas besar kok niatnya hanya niat mandi, maka itu tidak sah. Tapi harus seperti niat-niat yang telah saya sebutkan tadi. Wa tanwi al haidu wan nufasa uraf'a hadasil haidi wan nifasi. Nah, dan orang sekarang itu tadi orang yang hadas besar, misalkan habis berjima, bertubuh atau keluar mani. Sekarang orang haid. Kalau orang haid dan orang nifas itu niatnya niat raf'al hadasil haidi wan nifasi, niat menghilangkan hadasnya haid. Kalau nifas niat menghilangkan hadasnya nifas. Jadi ini saya niat menghilangkan hadasnya haid. Saya niat menghilangkan hadasnya nifas. Wa yasihu niyatu ahadihima bil akhari walau ma'al amdi. Dan sah ini jika terbalik, misalkan ada orang haid kok niat menghilangkan hadas nifas, atau orang nifas niat menghilangkan hadas haid, terbalik, itu sah-sah saja. Ini ada wayasihu dalam tausi, wayasihu niyatu ahadihima bil akhari, sah niat salah satunya dengan yang lain. Jadi orang habis haid kok niatnya menghilangkan hadas nifas, orang habis nifas niat menghilangkan hadas haid, walaupun dia sengaja, itu sah. Li'anna isman nifasi min asma'il haidi, karena nama nifas itu termasuk nama-nama haid. Karena pada dasarnya darah nifas itu juga darah haid yang terkumpul di dalam tubuh perempuan ketika dia mengandung, biasanya tidak keluar. Jadi darah haid yang berkumpul. Jadi pada hakikatnya darah haid dan darah nifas itu sama, jadi sama-sama saja. Cuma kalau darah nifas ini khusus ya sebutan nifas ketika perempuan setelah melahirkan. Tapi di sini niatnya terbalik pun diperbolehkan. Nah, sekarang watakun an-niyatu makrunatan bi awalil fardi. Sekarang kapan waktunya niat itu? Nah, niat itu dibarengkan dengan awalnya fardu. Jadi awal kewajiban dalam mandi. Jadi awal membasuh bagian dari tubuh itu. Jadi kalau kewajiban mandi kan membasuh seluruh tubuh. Jadi yang pertama membasuh itu disertai niat. Niat itu di dalam hati, tidak harus diucapkan di lisan. Diucapkan di lisan tapi hatinya kok enggak, ya enggak sah. Jadi lisan itu gunanya hanya untuk membantu hati. Jadi intinya niat itu di dalam hati. Wa huwa awwaluma yughsalu. Jadi awalnya fardu. Jadi yang bersama niat itu adalah awalnya membasuh anggota yang dibasuh. Jadi awalnya membasuh anggota yang pertama dibasuh itu. Nah, min a'lal badani au asfalihi, bahkan awasatihi, baik dari arah atas atau bawah atau tengah. Jadi pertama kali membasuh itulah yang disertai niat. Jadi disertai niat. Jadi mulainya membasuh itu disertai niat. Fatakfi an niyatu inda ayyi juz'in kana li anna badanal junubi kullahu ka'udwin wahidin. Jadi niat itu boleh ketika membasuh kepala, bisa ketika membasuh perut dulu, perut. Jadi basuh pertama yang dibasuh perutnya. Nah, kemudian niat. Atau orang cebok, membasuh bagian yang diceboki. Jadi setelah cebok bersih, membasuh sekitarnya dengan disertai niat, itu boleh. Jadi di bagian itu, atau dari kaki dulu, atau dari tangan dulu, itu juga diperbolehkan. Jadi niat memandi itu tidak harus ketika membasuh kepala, tapi di bagian mana saja.
Tapi bagian yang bersamaan niat itulah yang dihitung pertama basuhan fardu. Kalau ada yang terbasuh sebelumnya, maka itu tidak dianggap. Falau nawa ba'dahu li juz'in wajaba i'adatuhu. Seandainya seorang niat tapi setelah membasuh bagian dari tubuh, maka wajib diulangi. Misalkan begini, ada orang mandi, pertama yang dibasuh kepalanya, tapi saat membasuh kepala dia belum niat. Begitu sampai membasuh tubuh, badan, dada ini, dia baru niat. Nah, maka yang dihitung adalah mulai basuhan dada ini. Jadi yang basuhan kepala, basuhan ini yang sebelum niat wajah kepala ini tidak dianggap. Nanti harus diulangi dibasuh lagi, tapi niatnya tetap sah. Jadi niatnya tetap sah walaupun ketika membasuh dada, ketika membasuh punggung, tapi basuhan yang sebelum niat itu wajib diulangi dibasuh lagi. Nah, bukan niatnya yang tidak sah. Nah, jadi seperti itu. Jadi basuhannya yang harus diulangi. Nah, sekarang ada tambahan. Niat itu fi guslil hayy. Niat itu bagi mandinya orang hidup. Kalau orang mati ya yang niat ya. Kalau peniat yang niat yang memandikan itu. Waman, sekarang ada pembahasan. Wamanit cetama'a alaihi aksalun fa in tamahadot wajibatan kafahu niyatun wahidun minha. Sekarang ada satu permasalahan. Jika orang ini punya kewajiban mandi lebih dari satu, jadi punya orang itu habis bersetubuh misalkan, atau habis keluar mani, kan hadas besar, belum sampai mandi kok ternyata keluar haid, misalkan perempuan, jadi habis bersetubuh tiba-tiba pagi harinya kok keluar darah, mau mandi kok malah keluar darah haid. Nah, berarti kan hadasnya belum hilang. Punya dua hadas tadi bersetubuh atau hadas keluar mani, dan juga sekaligus hadas besar haid. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian setelah haid dia baru mandi. Ini kan kewajiban mandinya kan penyebabnya kan dua, bersetubuh sama haid. Maka seperti ini, kafahu niyatun wahidatun minha. Maka cukup dengan satu niat. Cukup niat menghilangkan janabat, niat menghilangkan hadas besar, atau niat mandi wajib, atau niat menghilangkan hadas haid. Dengan satu niat ini sudah cukup. Jadi kalau ini sama-sama mandi yang wajib, au mandubatan fakadzalika, atau mandinya ini sunnah, sama-sama mandi sunnah. Dua-duanya sama-sama, jadi punya banyak mandi, misalkan mandi sunnah, mandi mandi hari raya dan mandi hari Jumat, atau mandi yang lain. Ini ada beberapa mandi sunnah mau dilakukan dengan satu niat fakadzalika, maka ini juga diperbolehkan dengan satu niat saja cukup. Dengan satu niat ini sudah sah. Au ba'duha wajibun wa ba'duha mandubun, kaguslil jumu'ati wa guslil janabati fa inna wahuma hasolama'an au ahadahuma hasolama nawahu. Kalau dia ini melakukan dua mandi tapi beda, yang satu mandi wajib, yang satu mandi sunnah, maka kalau dia niatnya hanya fa'in nawahuma, kalau dia niat dua-duanya, jadi satu mandi niat menghilangkan hadas besar dan juga mandi Jum'ah. Nah, ini sah. Hasolamaan, dua-duanya diperoleh. Dia bisa menghilangkan hadas besar, menghilangkan janabat, dan juga melaksanakan sunnahnya mandi. Au ahaduhuma hasolama nawahu. Tapi kalau dia hanya niat satu saja, maka yang dihasilkan hanya satu. Dia niatnya kok hanya menghilangkan hadas
besar, maka dia tidak mendapatkan sunahnya mandi, dia hanya sunahnya mandi Jumat. Jadi kalau niat wajib dan sunnah ini niatnya dua-duanya, satu mandi diniati dua. Inilah permasalahan tentang niat mandi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.